pada saat hari kemarin musrenbang di musrenbang Kecamatan Jatibarang, bertepat di Balai Desa Jatibarang Lor, saya mendapat satu aduan tentang proses pilkades yang dilaksanakan di Desa Kendawa pada sekitar bulan Juni 2019. Nah, saya menemukan ada 2 lembar kertas di mana satu sebuah surat pernyataan, dua-duanya ya, yang satu beratas nama Pak Husein, satunya Pak Kusdiarto. Yang di awal tadi saya katakan keduanya merupakan bakal calon kades di Desa Kendawa yang telah mengundurkan diri. Tetapi ternyata pengunduran diri dari Pak Kusdiarto itu tidak diindahkan oleh panitia, malah Pak Husein yang diterima pengunduran dirinya. Nah, ini menjadi satu pemikiran bagi saya, karena saya pelajari dari surat beliau berdua ini tepat diajukan di tanggal yang sama, tanggal 24 Mei 2019, tapi kenapa hanya salah satu ya yang oleh panitia ini berkenan untuk mundur, sementara Pak Kusdiarto yang sama-sama mengajukan pengunduran diri juga kok malah diterima. Ini ada sebuah kejanggalan. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan berbagai regulasi di bawahnya, termasuk peraturan pemerintah, ada PP 43 dan 47, hingga perdanya secara spesifik itu mengatur bahwa tidak diperbolehkan ada calon tunggal. Nah, mengacu pada rujukan surat ini sampai dilaksanakan, saya kebetulan memang tidak ada di lapangan, tetapi saya sudah mencoba melakukan sebuah proses kepada masyarakat, perwakilan masyarakat di Desa Kendawa. Pada saat pelaksanaan pilkades itu ternyata Saudara Tarjo yang sekarang menjadi Kades Kendawa, saya katakan Kades karena dilatih oleh saat itu bupatinya Saudari Izapriati yang sekarang berputar. Nah, itu beliau duduk dan tidak hanya disandingkan dengan gambarnya Pak Kusdiarto. Saya telisik lagi, sebuah proses sampai ke pelaminan, artinya masyarakat memilih, tentu ada proses pengambilan nomor urut. Nah, pada saat pengambilan nomor urut pun ternyata Pak Kusdiarto juga tidak hadir. Jadi ini semakin menjadi sebuah kejanggalan bagi saya selaku anggota Komisi 1 DPD Kabupaten Brebes yang membidangi pemerintahan salah satunya. Ini menjadi PR bagi saya, dan pagi tadi saya sudah komunikasi dengan Kadif Promades, kemudian dengan Kabar Pendes, di Komisi 1 juga sudah saya kasih tahu ya. Cuma kalau teman-teman sementara ini masih slow rest terhadap persoalan ini, karena teman-teman yang sementara ini incumbent dan di Komisi 1 rupanya masih mengikuti prosesi rekapitulasi hasil pemilihan itu. Tapi saya yakin Komisi 1 solid untuk mengawal kejanggalan-kejanggalan yang ada ini. Maka poinnya gini, saya meminta dalam forum ini nantinya Pak Husein dan Pak Kusdiarto coba secara gamblang menceritakan dari A sampai Z prosesinya, sehingga ini juga bagian dari teman bagi saya selaku wakil rakyat untuk memperjuangkan proses yang terjadi selama ini dengan berbagai hal yang tentunya akan saya kaji secara spesifik, dari mulai kerugian negara yang sudah dilakukan oleh Saudara Tarjo selama dia menjabat, aset desanya ada di dia, kemudian dia menerima TAPD ya, kemudian banyak polisi lain, kebijakan seperti mengangkat perangkat desa dan sebagainya.
tupoksinya ini saya kira kalau dikorelasikan dengan prosesi awal sangat tidak sulit, sehingga di forum ini mudah-mudahan Allah SWT meridhoi. Ini semata-mata di luar konteks politik apapun, tapi demi sebuah tegaknya demokrasi. Sugiarto sebagai balon, harinya sama, tanggalnya sama, jamnya sama, tapi yang dianggap oleh panitia ya untuk mengundurkan diri, saya yang dianggap mengundurkan diri. Mas Sugiarto itu dianggap tidak mengundurkan diri, maka terjadi regulasi yang berantakan sebenarnya. Karena apa? Sampai terjadi waktu itu belum ada pencetakan gambar calon gitu. Nah, Mas Gus dan saya sudah mengundurkan diri, terkecuali umpamanya sudah gambarnya dicetak, ya kalau mau dicetak tiga-tiganya sama-sama ya surat pengunduran dirinya sama. Itu aneh bin ajaib, ironis sekali ya, sehingga dilaksanakan pilkades di Desa Kendawa. Akhirnya gambarnya, nah ini regulasinya berantakan begini. Ngatur jadwal kampanyenya siapa? Mas Gus, ya kampanyenya hari apa? Ya Mas Pamor, kan harus ada jadwal kampanye. Pengambilan nomor urutnya juga kapan? Orangnya tidak ada, nggak hadir, kok bisa dilaksanakan? Sehingga begitu di pelaminan kursi pemilihan, ya ada 2 kursi, yang satu manusia Arjono, yang satu banner, Pak. Ini foto doang. Nah, tadi yang dikatakan Mas Pamor, bagaimana jikalau seandainya yang menang gambar, masa ada kepala desa gambar? Ini sangat ironis sekali lah itu. Sehingga mari kawan-kawan, ayo krik lampit berungkap timbul, rawe-rawe atas malam-malam putung, yang benar katakan benar, yang salah dikatakan salah. Itu harapan kami adalah seperti itu. Kebetulan ngapunten Mas Pamor juga sebagai anggota dewan. Yang ngapunten Mas Pamor ini ya, ngapunten sekali. Mas Pamor kan singkatan Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan majikannya inyong. Ini kan Pamor itu. Maka aku ngomong nih Mas Pamor, ayo Mas Pamor ya ditandani lah masalah ketidakberesan pilkades di Desa Kendawa. Walaupun katakan sudah berjalan 5 tahun, tapi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP 43, PP 47, Perda dan Pergub Kabupaten Brebes, apabila di kemudian hari ditemukan dan hal-hal yang tidak memenuhi persyaratan, maka dapat didiskualifikasi atau diberhentikan. Walaupun pergubnya perdana berbunyi kepala desa berhenti karena 1 meninggal dunia, yang kedua mengundurkan diri, yang ketiga dipecat. Walaupun dipecat juga ada regulasi yang lain lah itu. Tapi itulah yang terjadi di Kendawa. Masa mau dibiarkan pada dengan semua yang punya naluri